Guys, ini ada seorang nenek yang berusia 60 tahun di penjara akibat fitnahan dari seorang anak kandungnya sendiri. Parah. Kok bisa-bisanya seorang anak menfitnah ibu kandungnya sendiri sampai-sampai ibu kandungnya ini dipenjara loh, dan divonis 5 tahun. Parah. Kalian pernah denger gak sih kata-kata fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Nah, ini contohnya guys, salah satu bukti dari kata-kata itu. Terus aku kalau dengar dari kisah ini emosi guys, emosi banget. Kok bisa-bisanya lah ya. Dan untuk kalian yang ingin tahu kronologinya seperti apa, cerita awalnya seperti apa, langsung saja kalian langsung subscribe di bawah ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa like juga, karena subscribe, tekan tombol lonceng, dan like dari kalian itu sangat membantu saya agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Dan kalau emang YouTubeku ini sudah dimonetisasi, aku akan lebih rutin membuat kontennya. Oke? Jangan lupa untuk kalian langsung saja subscribe di bawah ini agar aku semangat ya guys. Langsung saja guys, oke? Nah, ini nenek bernama Nenek Aswiyatun. Nenek Aswiyatun ini bertempat tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Nah, siapa nih dari kalian yang rumahnya di Surabaya? Nah, nenek ini divonis di penjara 5 tahun akibat fitnahan dari seorang anak yang difitnah nenek ini memakai narkoba. Jadi nenek ini divonis 5 tahun akibat kasus narkoba. Sebenarnya nenek ini tidak memakai narkoba guys. Jadi langsung saja kita ceritakan awal mula kisah Nenek Aswiya. Jadi Nenek Aswiyatun ini seorang wanita yang berjualan gorengan yang keliling-keliling kampung. Jadi Nenek Aswiyatun ini setiap harinya kesibukannya yaitu berjualan gorengan guys, seperti ote-ote atau bakwan untuk bahasa di luar Jawa ya, juga pisang goreng, terus tempe penjes, tempe goreng, tahu isi. Jadi banyak guys yang dijual oleh Nenek Aswiyatun ini. Lah nenek ini setiap harinya berjualan keliling-keliling kampung, setiap harinya ya guys. Dan setiap harinya Nenek Aswiyatun ini berjualan gorengan dan mendapatkan omset ya untuk makan sehari-hari dan untuk menyambung hidup Nenek Aswiyatun ini. Tetapi ketika di suatu hari Nenek Aswiyatun ini, tepatnya pada awal Januari 2023 tahun ini, Nenek Aswiyatun menerima sebuah paket dari seorang laki-laki yang tidak dikenal, dan katanya paket ini untuk Santoso. Jadi Santoso ini anak dari Nenek Aswiyatun yang dipenjara akibat narkoba. Jadi anaknya Nenek Aswiyatun ini yang bernama Santoso sebelumnya udah dipenjara guys. Jadi posisinya itu udah dipenjara di Jawa Tengah akibat kasus narkoba. Dan lanjut cerita, Nenek Aswiyatun ini kedatangan seorang laki-laki yang membawa paket beratas nama Santoso. Ya namanya juga seorang ibu. Atas nama Santoso, jadi atas nama anak saya yang dipenjara ya kan. Akhirnya pun diterima nih paket ya, tanpa memikir hal-hal yang negatif ya kan. Ya positif aja lah pikiran nenek ini. Paket mungkin paket seperti baju apa lah, pokoknya tidak ada hal-hal yang berbau narkoba ya kan. Dan diterimalah paket ini sama Nenek Aswiyatun. Jadi ketika diterima, bilang ke mbahnya, terima kasih ya mas ya. Dan setelah itu masnya langsung lari aja ya, nama juga kurir narkoba ya kan. Setelah itu akhirnya Nenek Aswiyatun itu menerima paket dan dimasukkan dan ditaruh di atas lemari. Dan 2 hari setelah penerimaan paket yang diterima oleh Nenek Aswiyatun, akhirnya ada beberapa polisi yang mendatangi rumahnya Nenek Aswiyatun. Dengan rasa yang heran dan kaget, ini ada apa? Kok ada polisi di rumahku? Padahal aku nggak melakukan apa-apa, padahal anakku udah dipenjara. Ada apa ini? Ya namanya juga trauma kan, punya anak yang sudah dipenjara akibat narkoba ya kan. Dan singkat cerita, polisi ini pun akhirnya menangkap si nenek ini, lalu dibawa ke polsek dan lalu diamankan. Dan ketika diamankan, nenek ini pun bingung, salahku apa dan dosaku apa. Kayak lagu
Apakah salah dan dosaku sayang, malah kayak lagu. Oke, lanjut cerita. Akhirnya nenek ini diinterogasi oleh polisi. Kenapa nenek ini menyimpan sebuah narkoba yang sangat berat, dan ketika ditimbang sama pihak berwajib, ternyata narkoba yang disimpan oleh nenek ini yaitu beratnya 17 kilo. Bayangkan saja guys ya, kalau kalian beli beras 10 kilo aja beratnya seperti apa ya kan. Ini 17 kilo loh guys, hampir 20 kilo ya, berat banget ya kan. Dan tanpa pikir panjang, nenek ini pun dengan polosnya menjawab, ini bukan milik saya hanya menerima paket ketika pada saat itu ada orang yang mengirim paket atas nama Santoso. Tanpa pikir panjang, saya tanpa memikirkan hal-hal negatif, ya saya terima aja. Ya mungkin kan ini paketnya baju, kata sang nenek Aswiatun ke polisi. Dan setelah itu nenek ini langsung dilarikan ke pengadilan negeri, yaitu Pengadilan Negeri Surabaya. Dan nenek Aswiatun ini menjalani sidang agenda bacaan dakwa pada tanggal 10 Mei 2003, tepatnya beberapa bulan setelah nenek ini menerima paket dari kurir narkoba ini. Saat menjalani sidang, nenek ini menangis saat menjelaskan kepada majelis hakim bahwasanya nenek ini tidak tahu apa-apa kalau isi dalam paket ini sebuah narkoba. Nenek ini ketika disidang tangannya diborgol guys, jadi diborgol sambil menangis. Tega-teganya sih ya anak ini deh. Sudah tahu di penjara, bisa-bisanya masih bisa bikin orang tua sakit hati. Bisa lah ya. Terus padahal udah di penjara loh, tapi masih bisa aja menyiksa orang tua dari kejauhan. Dan nenek Aswiatun ini memiliki saudara, yaitu namanya Syafi'i. Nah, Syafi'i ini menjelaskan bahwa nenek Aswiatun ini bekerjanya itu real, jujur, dan perbuatannya itu baik, yaitu berjualan gorengan berkeliling kampung. Dan gak mungkin juga mencari uang dengan cara yang haram, yaitu menjadi kurir narkoba. Padahal banyak saksi loh guys, kalau nenek ini kerjanya itu jualan gorengan berkeliling kampung. Baik itu dari tetangganya, baik itu dari saudaranya, udah mengatakan semuanya ke majelis hakim kalau nenek ini jualan gorengan berkeliling kampung. Dan kata mereka juga kalau nenek ini berjualan gorengan itu untuk menyambung hidup, dan sebagian dari uang jualan ini untuk uang jajan anaknya yaitu bernama Santoso di penjara. Jadi anggap saja ini uang jajan ya guys. Aku juga nggak tahu itu uang apa, pokoknya setahu aku ini uang jajan untuk anaknya yang bernama Santoso di penjara. Jadi ketika Santoso ini kalau ingin apa-apa kan harus beli ya kan, di penjara juga ada kantin. Jadi kalau nggak ada uang juga repot untuk makannya, untuk jajannya setiap harinya bagaimana ya kan. Dan katanya baik itu tetangga, saudara-saudaranya dari nenek Aswiatun ini mengatakan, kok tega-teganya Santoso itu melakukan hal ini kepada ibunya sendiri, padahal ibu kandung. Ketika majelis hakim memvonis nenek Aswia itu dengan vonisan 5 tahun penjara akibat menyalahgunakan narkoba, kuasa hukum dari nenek Aswiatun ini tidak terima karena tidak membandingkan banyak hal atas vonis yang diberikan oleh majelis hakim ini ke nenek Aswiatun. Dan kata kuasa hukum nenek Aswiatun mengatakan, kami akan mengajukan banding karena banyak fakta persidangan yang tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim. Dan kata kuasa hukum nenek Aswiatun ini bernama Abdul juga mengatakan, padahal nenek Aswiatun ini tidak mengetahui apa-apa akan isi paket itu. Kalau emang tahu isi paket itu narkoba ya jelaslah pasti ditolak. Cara logika kan seperti itu. Itu kata kuasa hukum nenek Aswiatun. Jadi dari kalian khususnya warga Surabaya bisa langsung isi di kolom komentar apa perasaan kalian ketika mendengar kisah dari nenek Aswiatun ini yang difitnah oleh seorang anak kandungnya sendiri hingga dipenjara 5 tahun. Oke, terima kasih kalian telah menonton video ini sampai selesai. Dan untuk kalian yang belum subscribe, langsung saja subscribe di bawah ini, karena subscribe dari kalian itu sangat membantu saya agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Dan kalau YouTube ini monetisasi, aku akan lebih semangat dalam membuat konten.
Oke, langsung saja kalian subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya dan juga jangan lupa like. Oke guys, terima kasih.